Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Dan semoga saja kita selalu diberi rahmat hidayah oleh Allah SWT agar kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi PPKN yaitu mengenai hak asasi manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Nomor 1, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama A, kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia. Dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama oleh pemerintah. Dalam hal ini, pelanggaran HAM disebut juga nomor 1, unwilling atau unwillingness jika negara tidak mau menjiki, memproses, dan mengadili kasus hak asasi manusia. Yang kedua, unable, yaitu jika negara tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan akan dilimpahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional. Secara garis besar, kewajiban negara dalam hak asasi manusia terdiri dari 2 unsur pokok, yaitu 1, protection, atau perlindungan, mengharuskan negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Contoh, negara membentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Yang kedua, realization, yaitu mengarah kepada kewajiban negara untuk bertindak secara aktif dalam memenuhi hak asasi manusia. Contoh, menindak pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan hukuman seadil-adilnya. Selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia antara sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban untuk menghormati, the obligation to respect, hak asasi manusia. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi, the obligation to protect, hak asasi manusia. Yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi, the obligation to fulfill, hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan, the obligation to promote, hak asasi manusia. Yang B, makna perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Nomor 1, perlindungan hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak asasi manusia ditekankan pada berbagai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia yang paling utama dilakukan melalui pembentukan instrumen hukum perlindungan HAM oleh pemerintah dan memperkuat sistem perlindungan HAM, seperti membentuk Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional, dan Pengadilan HAM. Yang kedua, pemajuan hak asasi manusia merupakan proses pembangunan dan pengembangan instrumen HAM. Upaya pemajuan HAM yang dilakukan di Indonesia adalah masuknya Indonesia dalam keanggotaan Komisi HAM PBB tahun 1991. Selanjutnya dibentuk yang pertama A, Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. B, Keputusan Pemerintah nomor 181 tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Wanita. C, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. D, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. E, Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015 sampai tahun 2019. Nomor 3, pemenuhan hak asasi manusia. Terwujudnya penegakan hukum atas pelanggaran HAM berkorelasi dengan pemenuhan itu sendiri. Pemenuhan HAM erat kaitannya dengan penegakan hukum. Apabila penegakan hukum tidak berhasil dilakukan, tentu pemenuhan HAM tidak akan terwujud. Begitu signifikannya fungsi penegakan hukum dalam pemenuhan HAM. Oleh karena itu, pembenahan sistem peradilan
baik itu kemauan dari aparat penegak hukum maupun kesadaran kritis masyarakat sangat diperlukan. Selanjutnya yang nomor 2, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Meliputi yang pertama A, upaya hukum penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung pada kondisi pelanggaran itu sendiri, yaitu apabila termasuk dalam nomor 1, pelanggaran kategori berat, maka penyelesaian melalui peradilan HAM. Nomor 2, pelanggaran kategori ringan atau biasa, maka penyelesaian melalui peradilan umum. Yang kedua B, proses penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. Nomor 1, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Yang kedua, penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Nomor 3, penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Dan yang keempat, pemeriksaan dilakukan di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Demikianlah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan anak-anak selalu aktif dalam belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.